Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shaimin, shaimat yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun kedua hijrah, setelah Nabi SAW pindah ke kota Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat fitrah. Setelah Idul Fitri, baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat mal. Dua hal ini merupakan pilar daripada bangunan Islam, di mana zakat merupakan hal yang selalu digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah sholat. Sehingga dengan demikian, maka zakat memiliki kewajiban yang sangat-sangat melekat pada diri seorang muslim dan muslimah. Karenanya di masa Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, saat itu ada beberapa orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq? Padahal selama ini beliau dikenal sebagai sosok yang lembut, sebagai sosok yang santun. Tapi ketika beliau mengetahui ada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, beliau mengatakan, wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ala ahdi Rasulillah laqataltuhu ala yadai. Ya, demi Allah, seandainya mereka tidak mau menunaikan zakat, walaupun hanya seharga daripada tali kekang unta yang dulu di masa Nabi SAW mereka mengeluarkannya, niscaya aku akan perangi dengan tanganku. Saat ini di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita dengan menunaikan zakat fitrah. Dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada seluruh muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, membersihkan bagi orang-orang yang puasa dan juga memberikan makan pada orang-orang yang miskin. Saat kita berpuasa, banyak hal-hal yang lalai yang kita lakukan, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, lisan kita, pandangan kita. Maka dengan zakat fitrah ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan kekurangan daripada ibadah puasa kita. Zakat fitrah ini wajib bagi seluruh orang muslim. Lantas bagaimana dengan pembantu rumah dan sopir? Ya, para ulama mengatakan bahwa pembantu rumah dan sopir sejatinya mereka berpenghasilan, mereka bekerja di tempat kita dan mendapatkan gaji. Maka kewajiban itu sebenarnya adalah mandiri. Namun jika pembantu rumah dan juga sopir tinggal bersama dengan kita, makan bersama dengan kita, maka tuan rumah ataupun orang yang mempekerjakannya bisa membayarkan zakat fitrah untuk mereka. Apalagi kalau kemudian kita menganggapnya sebagai memberikan sedekah kepada pembantu dan sopir kita, tentunya di sini adalah suatu hal yang Allah akan lipat gandakan pahala bersedekah kepada orang yang tidak mampu dan juga di bulan suci Ramadan. Dan berkaitan dengan zakat harta, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di setiap harta yang Allah karuniakan ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan dari harta mereka ada hak bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang meminta-minta. Karena itulah maka kita di bulan suci Ramadan, kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan menunaikan kewajiban kita yang lain, yaitu ibadah zakat, zakat fitrah maupun zakat harta. Mari kita salurkan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerimanya. Dan ingatlah bahwa ketika turun kewajiban zakat, para sahabat memahami bahwa ini bukan saja perintah mengeluarkan 2,5% dari harta mereka, bukan hanya mengeluarkan 1 so' daripada makanan pokok mereka, tapi ini merupakan perintah bagaimana umat harus memiliki kemandirian ekonomi.
Itulah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, Allah menerima amal daripada zakat kita, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Demikian, jazakumullah khairan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.